Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita dapat belajar kembali, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sirah nabawiyah, perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada pembahasan yang pertama, kita akan bahas tentang masa sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang dimana waktu itu terdapat sebuah peristiwa, yaitu datangnya pasukan gajah dari negeri Yaman yang dipimpin oleh Abrahah, yang dengan tujuan datang ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Yang waktu itu Abrahah mempunyai tempat peribadatan, tetapi iri dengan Ka'bah yang senantiasa didatangi oleh umat manusia setiap tahunnya dalam musim haji. Abrahah iri karena tempat peribadatannya tidak seperti Ka'bah yang didatangi umat manusia. Maka Abrahah ingin menghancurkan Ka'bah. Dan kejadian tersebut diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Fil ayat 1 sampai ayat 5. Dan kemudian karena terjadi peristiwa datangnya pasukan gajah tersebut, maka tahun itu disebut dengan tahun gajah. Selanjutnya, kelahiran dan nasab. Rasulullah SAW dilahirkan di kota Mekah pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal di tahun gajah, atau bertepatan dengan tanggal 22 April tahun 571 Masehi. Rasulullah SAW memiliki nasab, yaitu dari jalur bapaknya, ya. Nasab itu jalur bapaknya ke atas. Maka bisa kita lihat di sini, Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Ya, Fihr ini yang kemudian disebut dengan Quraisy, ya, yang memiliki julukan Quraisy, yang akhirnya keturunan-keturunannya dinamakan Bani Quraisy, ya, suku Quraisy. Ini dari Fihr ini. Kemudian Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinana bin Khusaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Dan Adnan ini adalah keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Ya, ini nasab yang lengkap, ya, dari Rasulullah SAW sampai ke Nabi Ismail dan sampai ke Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Selanjutnya, masa kecil Rasulullah SAW. Rasulullah SAW lahir dalam keadaan yatim, yaitu tidak memiliki ayah. Ayahnya meninggal, yaitu Abdullah, meninggal ketika Rasulullah masih dalam kandungan, yaitu ketika melakukan perdagangan ke negeri Syam. Ketika pulang kemudian sakit dan meninggal di Madinah. Dan kemudian Rasulullah SAW disusui oleh Halimah As-Sa'diyah, yang waktu itu Halimah datang ke kota Makkah untuk mencari bayi susuan. Ketika teman-temannya sudah mendapatkan bayi-bayi, maka kemudian Halimah ternyata belum mendapatkan, dan kemudian di situ ada bayi Rasulullah SAW yang dalam keadaan yatim. Maka awalnya Halimah As-Sa'diyah enggan untuk mengambil bayi Rasulullah SAW, tapi akhirnya karena tidak ada lagi yang lain, akhirnya Halimah As-Sa'diyah membawa bayi Rasulullah SAW untuk disusui. Dan ternyata
membawa keberkahan bagi keluarga Halimah. Di antaranya ketika pulang, keledainya yang awalnya lemah menjadi kuat hingga akhirnya sampai di rumah, dan kemudian yang awalnya kambing-kambingnya menghasilkan susu yang sedikit kemudian menghasilkan susu yang banyak, dan berbagai macam keberkahan yang lainnya. Maka dengan keberkahan yang didapatkan dari keluarga Halimah ini, Halimah akhirnya memutuskan untuk mengasuh Rasulullah SAW sampai usia 4 tahun, ya. Yang awalnya hanya 2 tahun dikembalikan, tapi kemudian minta tambahan 2 tahun lagi, akhirnya sampai 4 tahun. Dia asuh sampai 4 tahun. Dan ketika di usia 4 tahun terjadilah peristiwa pembelahan dada, yang waktu itu Rasulullah sedang bermain dengan anak-anaknya Halimah. Datanglah malaikat Jibril yang kemudian menjatuhkan Rasulullah dan kemudian membelah dadanya dan mengambil hatinya, yang kemudian di hatinya itu terdapat kotoran Rasulullah, akhirnya dibersihkan dengan air Zam-Zam dalam sebuah bejana. Setelah dibersihkan kemudian dikembalikan, yang ketika melihat peristiwa tersebut, anak-anaknya Halimah Sa'diyah pada lari kemudian menceritakan kepada Halimah tentang peristiwa tersebut, yang akhirnya Halimah mengalami sebuah rasa khawatir, ya, takut, hingga akhirnya dikembalikanlah Rasulullah SAW di usia 4 tahun kepada ibundanya yaitu Aminah. Selanjutnya masa kecil Rasulullah SAW. Setelah diasuh oleh ibunya pada usia 6 tahun, ibunya ingin ziarah ke makam ayahnya Rasulullah yaitu Abdullah di kota Madinah. Akan tapi dalam perjalanan ibundanya mengalami sakit yang akhirnya meninggal dunia. Maka kemudian Rasulullah SAW kecil diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, dan kakeknya sangat sayang dengan Rasulullah SAW. Akan tapi di usia 8 tahun ternyata kakeknya juga meninggal dunia, yang akhirnya hak asuh Rasulullah kemudian diberikan kepada pamannya yaitu Abu Talib. Dan Abu Talib juga sangat sayang dengan keponakannya ini. Maka kemudian pada di usia 12 tahun Rasulullah pernah diajak ikut untuk berdagang ke negeri Syam. Dan di suatu tempat yaitu di kota Busra bertemu dengan pendeta Nasrani yang bernama Buhaira. Dan Buhaira ini mengetahui tanda-tanda kenabian dari Rasulullah SAW. Maka Buhaira kemudian mengajak untuk menginap di tempatnya. Dan setelah dijamu, kemudian pamannya diajak berbicara dengan pendeta ini dan dikasih tahu bahwasanya Rasulullah SAW ini akan menjadi seorang nabi. Diceritakan tanda-tandanya dan diceritakan tentang kejadian-kejadian sebelum sampai di kota Busra ini, bahwasanya ada pepohonan-pepohonan dan batu, semuanya bersujud kepada Rasulullah SAW. Dan dilarang untuk pergi ke negeri Syam, karena di negeri Syam ada orang-orang Yahudi yang akan membunuh Rasulullah SAW. Maka mendengar semua ini, pamannya mengajak pulang kembali Rasulullah SAW dan tidak jadi untuk dibawa ke negeri Syam. Selanjutnya, pada masa sebelum kenabian, yaitu pada masa remajanya, Rasulullah SAW sudah bekerja sebagai pengembala kambing.
Dan kemudian pada usia 20 tahun, Rasulullah pernah mengikuti sebuah perang, yaitu perang yang dinamakan Perang Fijar, yang berada di kota Ukas antara kabilah Quraisy dan Kinanah melawan kabilah Qais Ailan. Yang perang ini terjadi sampai 4 tahun, ya, yang akhirnya kemudian selesai dengan sebuah perjanjian damai. Pada usia 20 tahun juga pernah mengikuti atau pernah menghadiri sebuah perjanjian di antara suku-suku Quraisy, yang waktu itu terdapat seorang yang datang ke kota Mekah untuk melakukan sebuah perdagangan, akan tapi kemudian dizolimi, dan akhirnya orang itu meminta untuk diadili orang yang telah menzaliminya. Maka kemudian terjadilah perjanjian antara beberapa kabilah-kabilah Quraisy, yang kemudian dinamakan perjanjian tersebut dinamakan Hilful Fudul. Kemudian pada usia 25 tahun, Rasulullah juga pernah melakukan sebuah perdagangan ke negeri Sam, yang waktu itu membawa dagangan dari Khadijah binti Khuwailid, yang kemudian karena mendapatkan keuntungan yang banyak, kemudian Khadijah suka dengan Rasulullah dan kemudian akhirnya menikah dengan Rasulullah SAW. Dan kemudian dari pernikahannya ini dikaruniai putra dan putri yang bernama, ada 6, ya, yaitu yang Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan Abdullah. Dan pada peristiwa sebelum kenabian juga terdapat sebuah peristiwa, yaitu renovasi Ka'bah, yang waktu itu Ka'bah mengalami sebuah musibah, terdapat banjir yang akhirnya sebagian Ka'bah rusak, yang kemudian akhirnya diputuskan untuk dihancurkan dan kemudian direnovasi kembali. Yang waktu itu terdapat sebuah peristiwa ketika sudah sampai pada penempatan Hajar Aswad, maka kabilah-kabilah Quraisy yang membangun Ka'bah itu terjadi perselisihan. Setiap kabilah ingin mengangkat Hajar Aswad itu untuk meletakkan di Ka'bah. Akhirnya karena setiap kabilah tidak ada yang mau mengalah, kemudian akhirnya diputuskan untuk mencari orang yang adil untuk memberikan sebuah jalan keluar. Maka kemudian disitulah ada yang bernama Abu Umayyah Al-Makhzumi memberikan sebuah ide, kita tunggu orang yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram, maka kita beri dia kuasa untuk memutuskan apa yang harus kita lakukan. Maka kemudian waktu itu masuklah Rasulullah SAW ke Masjidil Haram, yang akhirnya kemudian orang-orang kabilah Quraisy juga setuju untuk meminta ide atau meminta nasihat dari Rasulullah SAW, dan Rasulullah kemudian memberikan sebuah ide dengan menempatkan Hajar Aswad di atas sebuah kain, yang kemudian setiap kabilah memegang ujung-ujung kain tersebut, mengangkatnya secara bersama, yang kemudian akhirnya dibawa ke Ka'bah, dan akhirnya Hajar Aswad tersebut diletakkan oleh Rasulullah ke Ka'bah. Selanjutnya masa kenabian, yaitu pada usia 40 tahun Rasulullah SAW melihat keadaan kaumnya yang senantiasa beribadah menyembah berhala. Maka Rasulullah SAW merasa sedih karena Rasulullah adalah tidak menyukai dengan peribadatan tersebut. Jadi dari awal Rasulullah tidak pernah menyembah berhala. Dan Rasulullah tidak setuju awal. Asalnya Rasulullah tidak suka dengan penyembahan-penyembahan berhala tersebut dan dengan peribadatan lainnya. Ya akhirnya Rasulullah seringkali bertahanus,
yaitu menyendiri di Gua Hira, merenungkan tentang keadaan-keadaan alam dan keadaan-keadaan kaumnya. Rasulullah menyendiri, dan kemudian suatu ketika di bulan Ramadan, malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang waktu itu malaikat Jibril menyerupai seorang manusia datang dan kemudian mendekap Rasulullah atau memeluk Rasulullah sampai Rasulullah sulit bernafas. Dan kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Iqra, bacalah." Maka Rasulullah yang waktu itu adalah Rasulullah tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, maka mengatakan, "Saya tidak bisa membaca." Maka kemudian dilepaskan pelukannya. Kemudian didekap lagi atau dipeluk lagi sampai Rasulullah tidak bisa atau sulit untuk bernafas. Kemudian berkata lagi malaikat Jibril, "Iqra." Kemudian Rasulullah juga menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Dilepaskan lagi. Kemudian ketiga kalinya dipeluk lagi, dikatakan, "Iqra." Kemudian Rasulullah juga menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Maka kemudian dilanjutkan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq," sampai ayat kelima. Maka kemudian setelah mendengar tersebut, Rasulullah SAW ketakutan, kemudian pulang. Sampai di rumahnya, Rasulullah minta untuk diselimuti, bertemu dengan istrinya dan minta untuk diselimuti. Maka kemudian setelah perasaan Rasulullah mulai tenang, kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada istrinya, yaitu Khadijah. Dan Rasulullah merasa takut bahwa kejadian tersebut membuatnya menjadi orang yang gila, karena kejadian yang luar biasa, di luar kejadian-kejadian yang normal, yang biasanya. Tetapi istrinya yang tercinta, yaitu Khadijah, menenangkan suaminya dengan berkata bahwasanya Allah tidak akan mengujimu, Allah tidak akan menjadikanmu menghinakanmu, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Maka mari kita ke Waraqah bin Nawfal. Maka kemudian diantar ke Waraqah bin Nawfal, yaitu anak pamannya Khadijah, dan ditanyakan kepadanya apa sebenarnya yang terjadi. Maka kemudian Waraqah bin Nawfal ini yang seorang beragama Nasrani, yang dia membaca kitab-kitab dari Injil dan Taurat, dan Waraqah bin Nawfal tahu bahwasanya akan datang seorang nabi yang terakhir. Maka setelah mendengar tersebut, maka Waraqah bin Nawfal mengatakan bahwasanya ini adalah malaikat Jibril yang pernah datang ke Nabi Musa. Dan Waraqah bin Nawfal juga waktu itu mengatakan bahwasanya dia akan menolong atau menjadi orang yang akan menolong Rasulullah jika nanti suatu saat kaumnya akan mengusir Rasulullah dari kampung halamannya. Akan tetapi sebelum terjadi pengusiran tersebut, ternyata Waraqah bin Nawfal sudah meninggal dunia. Maka kemudian Rasulullah setelah mendapatkan wahyu tersebut, Rasulullah menjadi nabi, dan Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan risalah tersebut kepada umat manusia, dan diawali dengan berdakwah kepada orang-orang di sekitarnya. Yang pertama adalah istrinya, kemudian beriman, yaitu Khadijah, yang kemudian kepada sahabat-sahabatnya. Dan di antara sahabat yang pertama masuk Islam yaitu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ini adalah sahabat dari masa mudanya Rasulullah, sudah menjadi teman akrabnya. Dan ternyata setelah Rasulullah mendapatkan wahyu dan kemudian menyampaikan kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar membenarkannya, maka Abu Bakar ini diberi gelar As-Siddiq, yaitu yang membenarkan. Dan Abu Bakar ini menjadi orang yang pertama yang masuk ke dalam agama Islam.
Kemudian Rasulullah juga berdakwah kepada sahabat-sahabat yang lainnya, yang akhirnya banyak yang kemudian masuk Islam. Di antaranya Ali bin Abi Thalib, kemudian Utsman bin Affan, Zaid bin Harisah, dan lain sebagainya. Yang kemudian orang-orang yang pertama masuk Islam ini disebut dengan julukan As-Sabiqunal Awwalun. Dan kemudian mulailah berdakwah dengan terang-terangan, dan kemudian berbagai macam peristiwa-peristiwa selanjutnya yang insya Allah akan dilanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya, mungkin untuk pertemuan kali ini tentang pelajaran sirah adalah sampai di sini saja. Jadi pelajaran kali ini adalah murojaah, ya, dari awal masa sebelum kelahirannya, masa kecilnya, masa remajanya, sampai masa kenabian, ya. Jadi ini hanya murojaah saja. Insya Allah jika ada pertemuan yang akan datang, maka insya Allah kita akan bahas masa-masa kenabian dan setelahnya, insya Allah. Maka dari kami cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf, ya. Jazakallahu khair atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.